rasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang
akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menerima firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksud pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam terkasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan yang bertemakan Tuhan memurnikan, Tuhan menguduskan, Tuhan memproses kita, ya. Tuhan membentuk kita. Kita sebagai orang percaya harus pasti pernah mengalami sesuatu yang gak enak. Rasanya seperti tidak enak secara manusia, tapi sebetulnya itu adalah proses dari Tuhan, ya. Karena kenapa? Karena kita manusia masih jauh dari sempurna, dan Tuhan akan meningkatkan kita pelan-pelan naik menjadi ke tingkatan lebih tinggi, ya. Karena Tuhan ingin dekat dengan kita. Kalau kita masih jauh dari situ, Tuhan suka kalau dekat dengan kita. Dan semua itu melalui proses yang namanya penyucian lah, pemurnian lah, dan lain sebagainya. Jadi proses apa yang Tuhan lakukan buat kita? Melalui orang-orang dekat sekitar kita, yang mungkin bisa menimbulkan rasa jengkel pada kita, yang mungkin rasanya tidak enak bagi kita, yang seakan memusuhi kita, seakan-akan mengkritik terus kita, seakan-akan membuli kita. Nah, itu akan membuat kita menjengkelkan. Itu ada proses untuk kita bisa menahan emosi dan sebagainya, dan mawas diri, ya. Tuhan izinkan orang-orang itu ada sekitar kita dan menyakiti kita, ya, menjengkel kita, sehingga proses itu berjalan dengan baik untuk bisa memurnikan kita, untuk melatih, untuk membentuk kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi, lebih mudah di hadapan Tuhan. Walaupun maaf terasa sakit dan menjengkelkan, ya, seperti orang memurnikan emas dengan api, memurnikan emas sehingga emas didapat emas murni 24 karat. Dulu sebelum dimurnikan emasnya 8 karat, harganya jauh berbeda. Jadi emas murni harganya jauh lebih tinggi daripada emas yang
bercampur-campur itu. Tapi cara murnikannya adalah dengan dibakar dengan api. Nah, kita lihat apa kata firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menhasilkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Itu semua proses membuat kita jadi lebih baik. Tapi kalau emas itu dibakar dengan api, rasanya mungkin sakit ya. Ini kita bisa melihat contoh di Alkitab. Siapa orang yang demikian? Contoh Yusuf. Untuk memproses Yusuf sebelum jadi penguasa di Mesir, maka dia mengalami banyak penderitaan. Dilempar ke dalam sumur oleh saudaranya, diusaha untuk mau dibunuh, tapi kemudian lalu dijual jadi budak, lalu kerja jadi budak, diangkat oleh Potifar, tapi difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara yang paling gelap. Sudah itu dia menolong lagi juru makan dan juru minum Firaun, tapi dilupakan oleh mereka. Baru akhirnya dia bisa dapat kesempatan berhadapan dengan Firaun, menafsirkan mimpinya, dan Firaun mengangkat dia jadi penguasa, orang berkuasa di Mesir. Jadi ada prosesnya, gak langsung diangkat di tinggi-tinggi demikian. Demikian juga Daud, gak langsung jadi raja, dikejar-kejar Saul dulu. Nah, ini dimusuhi Saul, seakan-akan orang Saul tidak berterima kasih pada dia. Ya, itu penderitaan juga, tapi itu adalah pemrosesan bagi Daud ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah melalui orang-orang dekat yang menyakitkan buat kita. Yang kedua adalah melalui keadaan yang tidak menyenangkan, karena bukan seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup kita, keadaannya gak enak. Mari kita lihat lagi ya, di Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan lewat keadaan hidup, kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan, yang bukan seperti yang diinginkan, bukan seperti yang diharapkan dan didapatkan. Kita baca lagi Roma 5 ayat 3. Jadi kalau saudara mengalami seperti ini, jangan keburu putus asa. Berdoalah dulu, selidikilah apa itu betul-betul karena dosa kita, atau karena Tuhan sedang memurnikan kita, sedang memproses kita agar kita menjadi lebih baik di hadapannya. Kalau itu yang terjadi, maka kita cukup bersyukur dan minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa melalui dengan sebaik-baiknya. Nah, Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini ya, jadi bukannya berakhir dengan buruk, tapi tujuan untuk kebaikan kita juga. Itu yang kedua, cara Tuhan memproses kita. Ya seperti saya bilang tadi, Yusuf itu lihat keadaan yang harus dialami yang gak enak, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah istri Potifar, dipenjara dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi penguasa di Mesir. Juga Daniel, ya kita lihat bagaimana dimusuhi, dibuang ke gua singa, tapi menjadi orang yang sangat dipandang tinggi oleh raja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, melalui doa-doa kita yang belum juga dikabulkan kelihatannya. Nah, jadi kenapa? Karena masanya belum sampai, atau Tuhan menyediakan lebih baik. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Kelihatannya nggak enak ini, dan seringkali kita tidak bisa memahaminya, tetapi sebetulnya itu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Waktunya waktu Tuhan. Karena kita sering nyanyi waktu Tuhan, waktu yang terbaik, tetapi kita cuma nyanyi. Kalau terjadi pada kita, lalu kita merasa itu ada sesuatu yang nggak enak ya. Kita ingin kita berdoa langsung dikabulkan, tapi Tuhan pun kabulkan, tapi waktunya waktu Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah itu judul perikopnya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit, termasuk pengabulan doa kita, ada waktunya. Nah kita lompat ke ayat 11. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi ini sayangnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, sehingga akhirnya bisa jatuh dalam kekecewaan pada Tuhan, menyalah-nyalahkan Tuhan, bahkan undur daripada Tuhan. Ini kalau kita tidak mengerti. Jadi kita perlu tahu ini adalah proses yang digunakan Tuhan untuk melatih ketaatan kesetiaan kita ya. Jadi kita perlu tahu
proses pemurnian, pembentukan dari Tuhan yang berakibat positif bagi kita walaupun rasa tidak enak. Yang berikutnya, yang keempat, bagaimana Tuhan memproses kita lewat badai kehidupan yang diizinkan menerpa diri kita ya. Tapi itu bukan untuk mematikan kita, tapi untuk memproses kita agar bisa menjadi lebih maju lagi. Kita baca di Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, sehingga batinku dan hatiku, termasuk dicobai dengan badai kehidupan yang diizinkan menerpa kita. Ya, kita perlu tahu. Dan kita perlu tahu jaminan Tuhan juga ada. Sekalipun cobaan itu datang pada kita, tapi terkontrol oleh Tuhan. Tuhan masih pegang kendali. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Saat ini jaminannya kepada kita, agar kita tidak salah tangkap dan salah tafsir kepada Dia. Dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan berupa badai kehidupan mungkin ya, yang kamu alami atau yang menerpa kehidupanmu ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, diukur oleh Tuhan, dan cara mengukur Tuhan adalah sangat akurat. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak bakalan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ujungnya kebaikan buat kita juga ya. Sekalipun diizinkannya kita lihat pada kehidupan itu menerpa, tapi Ia tidak tinggal diam. Ia tetap mengontrol ya. Ia tetap memurnikan kita, menguji kita, dan tetap mengawal kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi baru kita sadari bahwa kita tidak enak-enakan saja hidup ini, tapi dibentuk oleh Tuhan. Seperti lagunya yang tulis, Tuhan membentuk kita. Sakit rasanya. Anda bisa bayangkan kalau kita asalnya sepotong kayu yang ada bentuknya, harganya murah sekali. Bagaimana bisa berubah jadi patung, walaupun dari kayu yang harganya sampai tinggi sekali, indah sekali. Maka kita serahkan pada patung yang ahli. Diapakan? Dikerat, dipahat. Sakit nggak? Sakit. Tapi kalau dia sudah jadi patung yang indah dan harganya tinggi sekali. Itu juga dengan kita. Tuhan ingin membentuk kita menjadi harganya lebih tinggi di hadapannya daripada sebelumnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Allah Roh Kudus, buat kita bisa melalui segala proses dengan sebaik-baiknya dan mengertiinya. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa kembali, Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin.
yang mulia.